Halo, perkenalkan nama lengkap saya Brigita Yani Margarita Lakmau dengan NPM 54210052. Saya mahasiswi dari kampus Universitas Negeri Timur Keva Manado, program studi Biologi Sains. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas mata kuliah ekofisiologi hewan yang berjudul Pengaruh Suhu dan Kelembaban terhadap Fisiologi Sapi di Peternakan Rakyat Keva Manado. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi saya. Pendahuluan. Sapi merupakan salah satu komoditas ternak utama di wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk di Kabupaten Timur Tengah Utara, dengan sentra populasi ternak di kota Keva Manado dan di sekitarnya. Peternakan rakyat masih menjadi sistem dominan di mana sapi dipelihara dengan sistem tradisional dan bergantung pada kondisi lingkungan sekitar. Suhu dan kelembapan merupakan dua faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi fisiologis ternak sapi. Ketika suhu dan kelembaban berada di luar batas toleransi fisiologis sapi, maka akan terjadi stres termal yang menyebabkan gangguan metabolisme, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, serta gangguan pada sistem pernapasan dan reproduksi. Wilayah Keva Manado yang bercirikan iklim tropis kering dengan musim kemarau panjang membuat suhu lingkungan sering kali melebihi ambang kenyamanan sapi. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan studi mengenai bagaimana pengaruh suhu dan kelembapan terhadap fisiologi sapi dan sistem peternakan rakyat. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana suhu dan kelembaban lingkungan di peternakan rakyat Keva Manado. Yang kedua, bagaimana respon fisiologis ternak sapi terhadap suhu dan kelembaban tersebut. Yang ketiga, apa pengaruh stres termal terhadap performa fisiologis ternak sapi. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengukur suhu dan kelembaban lingkungan di peternakan rakyat Keva Manado. Yang kedua, menilai parameter fisiologi sapi, suhu tubuh, frekuensi pernapasan, dan denyut jantung. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara kondisi lingkungan dengan respon fisiologis sapi. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Memberikan sumbangan ilmiah dalam kajian ekofisiologi hewan ternak di daerah tropis. Yang kedua, manfaat praktis. Menjadi rujukan bagi peternak rakyat dan instansi terkait dalam perbaikan manajemen pemeliharaan sapi berdasarkan data lingkungan dan fisiologi. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama, ekofisiologi hewan ternak, yang kedua, sistem termoregulasi pada sapi, yang ketiga, pengaruh suhu dan kelembaban terhadap sapi. Metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari lokasi dan waktu, jenis dan desain penelitian, populasi dan sampel. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2025, peternakan rakyat di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Keva Manado, Kabupaten Timur Tengah Utara. Jenis dan desain penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kuantitatif dengan pendekatan survei dan pengamatan lapangan. Yang ketiga, populasi dan sampel. Sampel penelitian ini adalah 10 ekor sapi Bali betina usia 1-3 tahun dari peternakan rakyat. Pemilihan sampel dilakukan secara purposif. Yang keempat, pengumpulan data. Data lingkungan, suhu dan kelembaban dicatat setiap hari pukul 08.00
12.00 dan 16.00 menggunakan termometer digital dan hygrometer. Data fisiologi sapi terdiri dari suhu tubuh diukur dengan termometer rental, frekuensi pernapasan diamati lewat gerakan flag, denyut jantung dihitung manual per menit. Ya, jadi baik kita lihat pada rumusan menggunakan THI. Pada bagian teknik analisis data, data dianalisis secara deskriptif, komparatif, dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik hubungan antara suhu kelembaban dengan parameter fisiologis sapi. Hasil dan pembahasan. Suhu dan kelembaban lingkungan. Suhu tertinggi terjadi pada pukul 12.00 dengan THI mendekati kategori stres berat. Waktu jam 8.00, suhu 28,5, kelembaban 70%, THI 76, kategori ringan. Waktu siang jam 12.00, suhu 3,1, kelembaban 64%, THI 83, kategori sedang. Waktu sore jam 16 atau jam 4.00, suhu 33,2, kelembaban 68%, THI 82, kategori sedang. Pada respon fisiologi sapi, waktu jam 8.00, suhu tubuh 38,6, frekuensi pernapasan 35 menit, denyut jantung 70 menit. Waktu siang jam 12.00, suhu tubuh 39,4 Celcius, frekuensi pernapasan 52 menit, denyut jantung 85 menit. Waktu sore jam 16 atau jam 4 sore, suhu tubuh 39,2 Celcius, frekuensi pernapasan 48 menit, denyut jantung 82 menit. Peningkatan suhu tubuh dan frekuensi pernapasan terjadi pada siang hari yang menunjukkan adanya stres panas ringan sedang. Pembahasan hasil ini sejalan dengan studi Putra et al. 2020 di Kupang yang menunjukkan bahwa suhu di atas 32 Celcius meningkatkan stres termal pada sapi Bali. THI yang tinggi terdampak nyata pada fisiologi sapi, terutama pada parameter pernapasan dan suhu tubuh. Peternakan rakyat umumnya belum memiliki sistem ventilasi atau pohon pelindung yang cukup sehingga hewan lebih rentan. Adaptasi perilaku seperti mengurangi aktivitas, mencari tempat teduh, dan menurunkan asupan pakan diamati selama penelitian. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, suhu dan kelembaban lingkungan di Keva Mananu sering berada pada kisaran yang menyebabkan stres termal sedang bagi sapi. Yang kedua, respon fisiologis yang terlihat antara lain peningkatan suhu tubuh, pernapasan, dan denyut jantung. Yang ketiga, pengaruh stres panas dapat menurunkan kenyamanan dan produktivitas ternak. Pada bagian saran terdiri dari 3, yaitu yang pertama, peternak disarankan menanam pohon peneduh di sekitar kandang. Yang kedua, memberikan air minum harus tersedia sepanjang waktu. Yang ketiga, penelitian lanjutan diperlakukan untuk menilai pengaruh jangka terhadap reproduksi dan bobot tubuh sapi. Baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.